Meskipun saat ini prioritas masih pada penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera, beberapa pihak meminta pemerintah membentuk tim investigasi khusus agar kejadian banjir bandang dan longsor tidak terulang lagi. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bagi sebagian warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Air bah tumpah ruah menerjang yang dilaluinya. Infrastruktur hingga manusia hanyut menyebabkan ratusan jiwa meninggal dunia. Kerusakan lingkungan akibat pembukaan pembalakan liar turut memperparah eskalasi bencana. Isu alih fungsi lahan mencuat begitu banjir bandang dan tanah longsor menerjang 3 provinsi di wilayah Sumatera itu. Hutan di Sumatera yang dulu lebat secara sporadis beralih fungsi. Wahana Lingkungan Hidup menuding pembukaan lahan untuk daerah pertambangan menjadi salah satu pemicu bencana besar itu terjadi. Ya, kalau siapa yang ditanya yang paling bertanggung jawab, kan ada 2 hal nih. Dalam praktek lapangan tentu pelaku ya. Misalnya kalau dia penambang, ya pelaku penambangan. Tetapi kan mereka nggak berdiri sendiri. Yang memberikan lahan, di mana lokasi lahannya ada. Kalau dia izin pinjam pakai kawasan hutan, berarti Kementerian Kehutanan. Kalau yang memberikan HGB, HGU, berarti dia Kementerian ATR. Gitu ya. Nah, lagi-lagi ya, paling utama adalah pemerintah, apapun ceritanya. Karena selalu yang didorong adalah investasi. Coba saya tanya, apa buktinya kehebatan investasi? Bayar utang sampai hari ini nggak mampu-mampu kok. Yang ada ngerusak terus. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan pemerintah perlu membentuk tim investigasi khusus. Meskipun saat ini prioritas masih pada penanganan tanggap darurat. Alex menilai investigasi tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang. Logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu, di lereng bukit yang terjadi. Oleh karena itu nanti pada Kamis tanggal 4 Desember pukul 14 kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan. Apalagi kita juga sudah membaca pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan sebuah kebijakan yang berbeda, yang baru untuk mengatasi hal ini. Siklon yang seperti ini apabila sudah terjadi, tentu bisa kita prediksi untuk tahun-tahun depannya mungkin akan terjadi lagi gitu loh. Oleh karena itu memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date untuk supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi. Sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bencana yang terjadi menjadi indikasi ada yang salah dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia. Menurutnya, penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana yang terjadi. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya, apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik ya untuk kita mengevaluasi, introspeksi ya, bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Warga dan pecinta lingkungan mendesak pemerintah untuk mempublikasikan hasil investigasi secara transparan. Mereka menuntut penindakan tegas agar hutan tidak terus dieksploitasi secara ilegal. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.